Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalin, aku Nanda Farah Fauziah dari program studi administrasi perkantoran. Nah, di sini aku mau jelasin nih sama teman-teman semua tentang profesi kepemimpinan. Ada yang udah tahu belum ya tentang profesi kepemimpinan? Mungkin ada teman-teman yang udah familiar dengan kata-kata ini ya. Mungkin untuk kita biar lebih tahu detailnya, kita bahas di video selanjutnya. Yang pertama kita akan membahas beberapa subbab. Yang pertama ada konsep kepemimpinan, yang kedua etika kepemimpinan, yang ketiga kepemimpinan, yang keempat perilaku etis, yang kelima ilmu kepemimpinan. Nah, selanjutnya masuk ke konsep kepemimpinan. Richard L. Duff mengupakan konsep kepemimpinan merupakan suatu kekuasaan yang menghubungkan antara pimpinan dan pengikut atau followers dengan tujuan untuk melakukan perubahan, sehingga menghasilkan tujuan yang dicapainya. Dari yang dikemukakan oleh Duff tersebut terkandung substansi bahwa pemimpin maupun pengikut memiliki tanggung jawab dan pengaruh yang sama, yaitu mencapai suatu hasil. Perbedaannya yaitu terdapat pada kedudukan dan tugasnya masing-masing. Selanjutnya ada etika kepemimpinan. Etika kepemimpinan merupakan aspek yang harus dimiliki seorang pemimpin untuk dijadikan acuan dalam bertindak. Etika kepemimpinan merupakan aspek yang harus mencerminkan etika baik dalam dirinya sebagai panutan bagi anggotanya. Etika bertujuan sebagai tuntunan untuk bersikap atau berperilaku dengan baik kepada suatu karena kepemimpinan beretika akan menciptakan suasana kerja dalam organisasi yang lebih nyaman, produktivitas yang lebih tinggi, dan menyelesaikan konflik yang ada di dalam organisasi. Menurut Freeman dan Stewart tahun 2006, ciri-ciri kepemimpinan ada beberapa hal nih teman-teman. Yang pertama ada memiliki wawasan yang luas tentang nilai-nilai moral, mampu menjelaskan dan menerapkan pada kehidupan sehari teman-teman itu sendiri. Yang kedua ada selalu mementingkan keberhasilan suatu organisasi dibandingkan kepentingan pribadi. Yang ketiga ada dapat menemukan orang-orang berintegritas dan mengembangkan kepercayaan sehingga dapat menjadi partner kerja yang dapat mengembangkan organisasi saat ini dan ke depan. Yang keempat, selalu menanamkan dan menjalankan nilai-nilai positif kepada masyarakat ataupun dalam organisasinya. Yang kelima, ada menerima perbedaan pendapat untuk mengembangkan inovasi, perkembangan kelembagaan, atau alternatif solusi organisasi. Yang terakhir, ada pemimpin yang rela berkorban demi keberhasilan organisasi sehingga bermanfaat untuk orang lain. Selanjutnya, ada kepemimpinan. Yang pertama ada kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan yang berasal dari anugerah Tuhan, yang mana pemimpin tersebut mempunyai kemampuan yang luar biasa, magnet yang kuat, dan adanya ketertarikan emosional yang kuat dari yang dipimpin kepada pemimpinnya. Nah, yang kedua nih ada kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan untuk mengendalikan bawahan dengan cara menggunakan kekuasaan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang ketiga, ada kepemimpinan transformasional. Model kepemimpinan yang efektif dan telah diterapkan di berbagai organisasi internasional yang mengelola hubungan antara pemimpin dan pengikutnya dengan menekankan beberapa faktor. Nah, dalam kepemimpinan transformasional ini ada 8 faktor yang terdapat dalam unsur tersebut. Yang pertama ada budaya organisasi, yang kedua integrity, yang ketiga continuous improvement, yang keempat continuous learning, yang kelima managing order, yang keenam interpersonal communication, yang ketujuh stakeholder service, yang kedelapan mengelola bawahan. Selanjutnya ada perilaku etis. Menurut Ricky dan Ronald tahun 2006 halaman 58, perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan norma atau aturan sosial yang diterima secara publik sehubungan dengan perilaku-perilaku yang benar dan baik.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku etis. Yang pertama, budaya organisasi. Budaya organisasi sebagai pola asumsi dasar yang ditemukan atau dikembangkan oleh suatu kelompok orang. Yang kedua, ada kondisi politik, merupakan rangkaian asas atau prinsip, keadaan, jalan, cara, atau alat yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, perekonomian global, merupakan kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Yang keempat ada ilmu kepemimpinan. Teori kepemimpinan berarti melihat kepada atau memandang sesuatu yang memandang kontemplasi atau spekulasi sebagai lawan dari bertindak atau melakukan sesuatu. Yang kedua ada fungsi teori, menjelaskan suatu fenomena ilmu pengetahuan yang sedang terjadi, meramalkan fenomena ilmu pengetahuan yang akan terjadi, membimbing praktik profesi, mengembangkan ilmu pengetahuan dan panduan kehidupan manusia. Selanjutnya ada teori kepemimpinan umum. Teori kepemimpinan umum sering disebut juga sebagai teori gaya kepemimpinan. Misalnya kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transaksional dianggap sebagai gaya kepemimpinan transformasional dan gaya kepemimpinan transaksional. Nah, setelah penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan kepemimpinan diartikan sebagai proses mempengaruhi dan mengarahkan berbagai tugas yang menghubungkan dengan aktivitas anggota kelompok. Kepemimpinan juga diartikan sebagai kemampuan mengaruhi berbagai strategi dan tujuan, kemampuan mempengaruhi komitmen dan ketaatan terhadap tugas untuk mencapai tujuan bersama, kemampuan mempengaruhi kelompok agar mengidentifikasi, memelihara, dan mengembangkan budaya organisasi. Nah, sifat kepemimpinan adalah hal yang perlu ditanamkan di diri seorang agar dapat mengatasi segala permasalahan dan dengan tepat. Kita udah di ujung penjelasan nih teman-teman. Gimana teman-teman jadi lebih tahu tentang kepemimpinan atau masih bingung nih teman-teman? Mungkin kita bisa bertemu di lain waktu ya teman-teman. Terima kasih telah melihat video saya. Mungkin sekian video presentasi dari saya. Jika kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.